Rolling and action. So guys, gue lagi di podcast spontan. Kayak balik lagi bersama gue Kimi di sini. Terus kali ini kita bakal bahas nih tentang fenomena bahasa gaul di remaja dan di media sosial. Nah kali ini gue udah kedatangan tamu nih. Dia seorang mahasiswa ilmu komunikasi dari kampus gue juga. Jadi dia temen gue gitu. Terus udah silakan perkenalkan. Oke, kenalin, nama gue Dimas. Gue jurusan ilmu komunikasi semester 3. Oke, ini namanya Dimas. Tahu kan Dimas, nama basic Indo. Jadi Dimas ini langsung aja lanjut ke pertanyaan ya. Yang pertama nih Dim, menurut lo bahasa gaul itu ada definisinya nggak sih? Kayak jelasin dikit dong tentang bahasa gaul yang lo tahu gitu. Yang gue tahu ya, bahasa gaul itu awal mula munculnya itu udah ada dari tahun 1980-an loh. Dulu itu dalam tahun 80-an itu orang-orang tuh biasanya nyebut papa itu jadi bokap diganti. Oh, ya. Kalau kita gak punya duit itu namanya bokeh. Nah, lu kan tahu. Nah, itu dari tahun 80-an. Itu definisinya itu, jadi bahasa gaul itu adalah bahasa yang mempunyai modifikasi atau bisa jadi merubah bahasa Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Oh, berarti kayak sebenarnya kayak bahasa biasa cuma kayak diplesetin gitu. Iya, diplesetin. Jadi nggak formal gitu. Iya. Oh, gitu. Terus menurut lo bahasa gaul tuh berasal dari mana yang lo tahu? Mungkin belum bisa jelasin gitu, lo tahu bahasa gaul dari mana? Kalau bahasa gaul ya itu kebanyakannya sih dari Jakarta biasanya. Daerah-daerah sana. Daerah-daerah Jakarta atau mungkin di Jawa itu suka ada belakang itu dikasih cuk. Oh iya, kayak lo gua gitu. Iya. Gua gini cuy, termasuk bahasa gaul gak sih? Iya, itu termasuk bahasa gaul. Lu gua itu bahasa gaul. Gua gaul guys. Formalnya itu saya, kalau enggak Anda. Ya, gitu. aku kamu, saya, Anda gitu. Terus itu kan lo di lingkungan sekitar ya. Kalau di sosmed tuh gimana? Berpengaruh gak sih bahasa-bahasa gaul gitu? Wah, itu kalau di sosmed sangat berpengaruh sekali. Kalau bahasa gaul untuk sesama mungkin oke lah, fine. Bisa membuat akrab, bisa enak enjoy kalau kita chattingan. Tapi kalau buat ke yang di atas itu agak kurang sopan. Harus tetap bahasa formal. Oh ya, mungkin buat orang yang lebih tua gitu ya. Kalau ke teman mah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Gitu guys. Terus dari pemaparan yang udah lo jelasin tadi tuh, pasti kan ada dampaknya ya. Apa aja tuh dampak yang bisa kita rasain ketika kita berkomunikasi dengan bahasa gaul? Kalau dampaknya itu mungkin berdampak sekali ya, sangat berdampak. Soalnya ketika orang biasa pakai bahasa gaul, terus diajak pakai bahasa formal, itu agak susah. Apalagi buat orang-orang yang kayak biasa ngechat orang itu assalamualaikum. Oh ya. Terus dia tiba-tiba ngechat duluan P. Oh iya, kayak jadi P. Entah tuh apa tuh maksudnya. Itu P itu berasal dari BBM. Oh, Ping. Cuman disingkat jadi P. Cuma kalau yang di yang dari yang aku tangkap sih, P kan di kanan deh huruf P. Ya. Huruf P kan di kanan tuh kalau di keyboard. Terus bawahnya logo kirim, logo enter itu kan. Nah, jadi kayak biar cepet aja gitu sih, kayak mungkin bisa P terus kirim gitu. Bisa. Itu buat mempercepat. Itu buat dampak negatifnya. Tuh ya, teori P by Kimi. Oke, terus selanjutnya menurut lo pemakaian bahasa gaul tuh berdampak positif juga nggak sih? Ada dampak positif, selain dampak negatif ada juga dampak positif. Buat dampak positifnya mungkin buat dari kalangan yang udah dewasa, terus belajar bahasa gaul, dia bisa makin akrab kepada anak-anaknya itu. Oh ya, jadi kayak bisa lebih santai. Lebih enak ketika ngejelasin, lebih akrab. Mungkin kalau dibalik itu jadinya gak sopan, misalnya dari muda ke tua gak sopan. Oh iya, gak sopan. Kecuali udah kenal, kalau enggak yang lebih tua juga udah santai juga, itu baru boleh lah, oke lah. Cuma juga tetap harus jaga attitude sih. Oke, mungkin begitu aja penjelasan dari Dimas tentang bahasa gaul di remaja dan di sosial media. Sekian podcast kali ini. See you di podcast berikutnya. And goodbye spontan. Cut.